Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, saat ini saya bersama Bang Said nih, kembali lagi, ini teman lama, teman seperjalanan, teman seperjuangan. Saya sekarang berada di jalur pendakian untuk menuju Gunung Gede dan juga jalur bagi pendaki yang akan turun lewat Gunung Putri. Ya, inilah jalur yang saya katakan penuh kenangan. Kita punya kenangan dengan jalur ini saat menurunkan korban, saat membawa tamu ke atas sebagai pemandu, dan juga inilah jalur yang saya katakan masih seperti ini dari dulu, tidak berubah. Ya, jalurnya masih seperti ini ya saat kita menurunkan korban juga. Dan inilah yang sering saya katakan jalur penuh misteri, atau juga Gunung Gede yang penuh misteri, dan tahun ganjil yang penuh misteri, karena kita tim volunteer GPO selalu mencari atau mendapatkan informasi ada korban, ada yang tersesat, ada yang meninggal di tahun ganjil. Nah, kita lihat di sana, ini jam-jam segini memang Gunung Gede ini selalu diselimuti oleh kabut. Tapi alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pukul 15 kita masih bisa melihat wujud Gunung Gede yang penuh misteri ini, gitu kan. Nah, sementara kita ini kebetulan sering ketemu nih dengan Om Said, gitu kan, dan hari ini saya ketemu lagi di sini di kaki Gunung Gede. Ada yang ingin saya ceritakan sebetulnya, gitu kan, pengalaman-pengalaman selama kita berada di Gede Pangrango Operation atau di posko GPO ya di Gunung Putri. Seperti apa sih yang ingin saya ceritakan, itu yang penuh dengan misteri. Kalau saya bilang ini penuh dengan misteri ya, gitu ya. Karena kita selama di sini kita sering mendapat tugas, bukan mendapat tugas. Jadi pada saat ada orang yang hilang, pendaki yang tersesat, yang meninggal di atas, ini kita selalu menurunkan dan selalu mencatat ada di tahun ganjil. Gitu kan. Dan bahkan kita sering bercanda nih sama Mbah, sama Said, sama teman-teman yang lain yang sering menurunkan korban, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi meninggal maupun dalam kondisi luka-luka. Itu selalu tahun ganjil. Nah, saya sendiri nggak tahu, bahkan kita sering bercanda, wah ini besok tahun ganjil, jangan-jangan kita udah siap lagi mencari korban, gitu kan. Ya, siap-siap kita fisik dan mental ya, dan bukannya mengharapkan ada itu, tapi itu dan selalu terjadi, kita juga nggak tahu. Nah, teman-teman di luar sana, jadi Gunung Gede ini sejak kita sering nongkrong di sini dari tahun 87. Mungkin 87 tahun ganjil juga. Dan bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa kita temukan, yaitu Surya Ibrahim Dombas yang juga hilang di tahun ganjil ya. Tahun berapa itu? 91 kalau salah. 91 ya, 91 ini sampai saat ini belum kita temukan. Karena banyak orang yang katanya dia itu tersesat dan masuk ke dunia lain, atau mungkin ada di dunia lain yang sampai saat ini belum bisa diketemukan dan suatu saat katanya akan dikembalikan. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Oke, mungkin bisa cerita juga ya tentang kita pencarian-pencarian di Gunung Gede, gitu kan, bagaimana kita menurunkan korban yang meninggal, lalu yang tersesat, dan mencari dari satu titik ke titik lain, yang akhirnya kita menyisir punggungan Gunung Gede ini ya, sampai kita ketemu, dan bahkan kita tidak ada rasa lelah. Mungkin bisa cerita juga nih pengalaman di tahun ganjil. Iya, pengalaman tahun ganjil tuh ya seperti Kang Bayu bilang tadi tuh, kita nggak mengharapkan lah kejadian-kejadian seperti itu. Cuma kadang-kadang ya nggak tahu juga sugesti atau apa ya. Tiap tahun ganjil tuh pasti ada aja korban. Kita mau ketemu tengkorak orang, kadang-kadang kita ngangkat orang dari atas, gitu. Saya pernah sekali lagi naik sama teman-teman, cewek semua, 6 orang. Begitu nyampe alun-alun ada yang teriak, ada yang meninggal di puncak Gunung Gede. Dan bukan pendaki tapi. Nah, yang lucunya itu, yang misterinya itu, ada almarhum namanya Mang Pat. Dulu almarhum itu volunteer tua kita lah, orang tua kita. Terus saya lapor di atas tuh, Mang ada mayat nih di puncak. Jangan ditinggal, nanti hilang katanya. Nah, bingung tuh.
Saya juga kok bisa hilang gitu kan. Saya penasaran. Terus harus ditemenin nih. Ya udah, terpaksa saya tidur berdua aja tuh sama mayat sampai besok pagi. Akhirnya pagi dievakuasi. Sampai saat ini saya juga bingung, kok bisa hilang kalau nggak ditemenin gitu. Nah di tahun ganjil juga waktu kejadian itu, ya sering lah kejadian-kejadian tahun ganjil itu, ya, yang kita nggak tahu sampai sekarang kenapa nih tahun ganjil di Gunung Gede. Dan kita belum ketemu juga. Kita juga pernah kita tanyakan awalnya gitu kan sama orang-orang yang sesepuh di sini di Gunung Putri atau juga para ustadz dan mereka juga paling hanya bisa menceritakan bahwa memang ada waktu-waktu tertentu gitu kan dia ingin ketemu atau ingin bermain dengan orang-orang yang memang gitu kan tidak semua pendaki dia mau mematuhi aturan-aturan di sini. Jadi banyak sekali orang-orang atau mungkin dunia lain yang merasa terusik dengan kehadiran ini hanya kebetulan mungkin selalu di tahun ganjil. Nah inilah teman-teman misterinya di Gunung Gede. Makanya untuk itu hati-hati ya, tolong kepada teman-teman yang memang ingin menaik atau ingin mendaki ke puncak Gunung Gede, yaitu harus kuat, harus siap mental dan harus siap dengan segala-galanya. Jaga gitu kan? Sopan santun. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami juga gitu kan pada saat kita tersesat. Seperti apa? Cuman alhamdulillah kita selalu ada yang membantu pada saat kita tersesat, baik di Gunung Gede, Gede Pangrango maupun di salah satu gunung di Jawa Barat yang tertinggi yaitu Cerme. Itu pun pernah kejadian seperti itu. Nah, cuman kita juga di sini di posko GPO, Gede Pangrango Operation, tim volunteernya gitu kan, dan memang kita sudah bukan melatih diri ya, bukan terlatih tapi melatih diri. Bagaimana kita menurunkan korban, bagaimana kita menurunkan jenazah gitu kan, bagaimana menurunkan yang meninggal dan juga yang tidak meninggal. Bahkan pernah kejadian karena untuk menurunkan korban meninggal gitu kan, karena sudah meninggal ya pernah kita gendong ya, gendong. Jadi kita tidak mengangkat dengan tandu, karena kalau mengangkat dengan tandu dibawa oleh 4 orang ini akan lambat. Tapi itu kita gendong bergantian, digendong dengan menggunakan kain sarung ya. Akhirnya jenazah itu kepalanya menempel di pundak kita. Jadi kalau kita turun, blek, perutnya ketekan, ini ada aroma ya, ada aroma yang memang itu sebetulnya berbahaya, tapi itu kita untuk mempercepat dan kita bergantian. Itu salah satu pengalaman, dan banyak mungkin pengalaman-pengalaman kita selama ini pada saat menurunkan korban, baik yang tersesat, yang meninggal, juga dalam kondisi yang sudah tinggal tulang belulang ya. Kalau tulang belulang, saya dengan Om Said ini dulu sering, kalau ada waktu gitu ya, ayo kita operasi ranting kering gitu kan. Ya kita nggak tahu, itu ada aja tulang belulang itu yang kita dapatkan. Apakah, saya juga nggak tahu apakah itu tulang manusia atau bukan. Tapi ini yang pernah kita lakukan dan akhirnya kita bawa ke posko, kita serahkan kepada tim Polrestik. Dan ini akan bisa diteliti seperti itu. Bahkan posko GPO ini sendiri ada satu kamar yang dulu sering kita pergunakan untuk menyimpan jenazah saat kita turunkan dan sampai ini, dan sebelum ada bantuan lain dari pihak kepolisian atau dari ambulan, itu kita simpan dulu di sana. Ya mungkin ada, kembali lagi ke misteri Gunung Gede nih. Wah, sekarang udah semakin cerah nih Gunung Gede, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa melihat dalam kondisi waktu yang seperti ini, kita bisa melihat wujud Gunung Gede dalam kondisi yang sangat cerah. Nah, mudah-mudahan dalam kondisi sekarang yang ekstrim cuacanya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk itu makanya mari kita menjaga kelestarian alam, menjaga gunung sebaik-baiknya, tidak membuang sampah sembarangan, jangan meninggalkan sampah di gunung, karena kita untuk mengumpulkan sampah aja gitu kan, setiap tahun kita 1 tahun itu 3 kali operasi bersih atau juga operasi kita adakan jambore, dalam arti kata membersihkan gunung tersebut dari sampah pendaki yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah misteri-misteri inilah yang terkadang yang ada di sana marah pada saat rumahnya dikotori oleh sampah-sampah ya. Ya, bahkan sampah-sampah ini bukan sampah bungkusan mie aja, bahkan ada sampah-sampah yang tidak wajar dibuang di sana, kayak seperti itu ya. Nah, inilah mungkin teman-teman semua untuk sementara ini kita bisa
menceritakan kembali. Ini adalah jalur pendakian Gunung Gede, dan ini yang sering kita menurunkan korban, baik yang tersesat maupun yang memang korban yang sakit dan segala macam. Bahkan kita ada kejadian satu kali, namanya sama ya, di tahun ganjil juga. Selfie. Selfie Kitty. Selfie Kitty dan selfie. Yang satu, selfie anak SMA baru kita turunkan dari Simpang Maleber sampai information. Begitu sampai information, ada informasi lagi, Kang, selfie sudah kita ketemukan di sana. Lah, ini baru kita turunkan. Ini ada di sana meninggal. Nah, ternyata pernah 1 tahun itu korbannya sama-sama perempuan dan 2 selfie. namanya sama, selfie. Yang satu selfie Kitty, yang satu selfie. Gitu. Oke, mungkin ada ditambahkan lagi nih misteri Gunung Gede, misteri tahun ganjil. Ya, kita katakan ini misteri tahun ganjil. Karena kita bukannya saya, Said, Bang Yudi, ini teman-teman yang lain dan masyarakat di sini sendiri sampai saat ini belum terjawab. Kenapa? Dulu setiap tahun ganjil itu selalu ada korban, baik itu meninggal, tersesat maupun yang masih kita selamatkan dalam kondisi hidup seperti itu. Kayaknya itu sih aja sih tahun ganjil. Oke, buat teman-teman para pendaki yang akan mendaki Gunung Gede nanti suatu saat, tolong sekali lagi jaga tata krama, jaga etika saat mendaki, jaga juga kemampuan Anda saat mau mendaki, ya, jaga juga kondisi dan juga perlengkapan ya untuk mendaki Gunung Gede. Jangan dianggap bahwa Gunung Gede ini mudah didaki, tapi inilah misterinya sangat luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang harus kita perhatikan dan harus kita ikuti aturan di sini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk para pendaki pemula. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.